Makanya cuma kamu yang nenek kasih, nak. Dia cuman bisa mengganggu kamu, tapi dia tidak akan bisa memasuki raga kamu selama kamu pakai gelang ini, kata nenek. Nah, mendengar penjelasan nenek, Wak, Bang Sonia penasaran langsung bertanya, terus Kinara itu siapa, Nek? Nah, pada saat itu barulah itu, Wak, kemudian nenek menceritakan semuanya secara detail. Ya, siapa Kinara nih? Jadi, Wak, ternyata, Jadi ternyata, Wak, Kinara ini hidup di zaman ibu dari neneknya Sarah masih ada. Jadi waktu neneknya Sarah masih kecil lah. Dulunya Kinara ini adalah seorang gadis cantik yang memiliki rambut pirang dengan panjang sepinggang. Badannya putih, langsing, dan memiliki tinggi semampai. Nah, dari segi wajah, Wak, dia ini bisa dibilang sosok yang sempurna kali lah, kata nenek. Wajahnya manis, senyumannya indah, halus matanya tebal macam semut berbaris, bibirnya kecil. Oh, pokoknya cantik kali lah dia, Wak. Nah, dari desas-desus yang beredar, kabarnya ibu Kinara yang bernama Bu Sinta ini dulunya sempat berpacaran dengan seorang pria Belanda yang bekerja di Indonesia. Dan karena sebuah accident tanda kutip nih, Wak, ya, Bu Sinta ini akhirnya hamil lah seorang bayi dari si pria itu. Bu Sinta pun mencoba meminta pertanggungjawaban si pria ini, tapi sayangnya pria itu menolak. Dengan terpaksa akhirnya Bu Sinta pun harus melanjutkan kehamilannya secara diam-diam hingga dia melahirkan seorang bayi cantik yang dia beri nama Kinara. Nah, kehamilan yang awalnya disembunyikan oleh Ibu Sinta ini akhirnya diketahui, Wak, sama orang tuanya Bu Sinta atau kakek neneknya si Kinara ini. Dan karena malu anaknya ini hamil di luar nikah tanpa pertanggungjawaban dari laki-laki itu, Ibu Sinta ini pun akhirnya diusir, Wak, dari rumahnya. Dengan menggendong bayi Kinara yang memang masih kecil itu, Bu Sinta pun pergi meninggalkan desanya dan kemudian singgahlah di desa ini, ya, desa tempat nenek si Sarah ini tinggal. Dan sejak itulah, Wak, Bu Sinta dan juga Kinara secara resmi menetaplah di desa ini. Nah, meskipun Bu Sinta ini sudah memulai hidup baru dan menutup rapat-rapat masa lalunya, rupanya kabar perihal kehamilan yang tidak diinginkan ini, Wak, tersebar di desa tempat dia tinggal sekarang. Sehingga Ibu Sinta dan juga Kinara ini pun selalu dikucilkan masyarakat sekitar. Sejak kecil, Wak, Kinara ini selalu menjadi korban bully gitu loh dari kawan-kawannya. Sampai dia dewasa, banyak orang yang gak mau berkawan sama si Kinara ini karena dicap anak haram gitu loh, Wak. Setiap hari Kinara yang kesepian hanya bisa berdiam diri di rumah di saat gadis-gadis lain di desa ini mulai bermain bersama. Dan hal ini pun terus berlanjut, Wak, hingga si Kinara berusia sekitar awal 20 tahunan. Dan tanpa diduga, Wak, rasa kesepian itu pun berhasil terusir ketika untuk pertama kalinya Kinara diajak oleh seorang gadis seusianya untuk pergi bersama ke sebuah pasar malam. Kinara sama sekali tidak menyangka akhirnya saat itu pun tiba, Wak. Saat dimana ada seorang kawan datang ke rumahnya dan mengajaknya untuk bermain. Saking gak ada orang yang mau berkawan sama Kinara dari dulu tuh, makanya bahagia kali Kinara waktu itu. Nah, mendapatkan ajakan itu jelaslah Kinara langsung mengiyakan dengan senang hati kan, Wak. Ibu Sinta mamanya ini pun bahkan sampai menyiapkan sebuah gaun cantik yang khusus dipakai sama Kinara untuk sekedar ke pasar malam aja tuh. Bu Sinta sendiri pun begitu bahagia karena untuk pertama kalinya beliau melihat Kinara memiliki teman, Wak. Dah persiapan kali ini kan mau pergi ke pasar malam. Tibalah waktunya malam yang memang sudah ditunggu-tunggu. Kinara dan beberapa gadis-gadis lainnya pergi lawak ke pasar malam yang terletak di desa lain. Dan sesampai di sana, Wak, mereka pun menikmati beberapa hiburan dan juga bersenang-senang hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah, karena sudah larut malam nih, Wak, ya, mereka pun semua bergegas untuk pulang. Tapi ada beberapa gadis dari rombongan itu yang memang berniat jahat sama si Kinara. Mereka dengan sengaja pulang diam-diam tanpa memberitahu Kinara, Wak. Pergi gitu aja mereka, ditinggalkannya si Kinara. Padahal nih, Wak, ya, Kinara sama sekali tidak tahu jalan pulang karena kan baru pertama kalinya mereka pergi ke situ kan. Baru pertama kalinya juga mungkin si Kinara ini keluar jauh. Nah, setelah kawan-kawan yang jahat itu meninggalkan si Kinara di area pasar malam, barulah di sana Kinara ini sadar bahwa dia terpisah dari rombongan teman-temannya itu. Dengan kebingungan, Wak, Kinara ini terus mencoba untuk mencari kawan-kawannya, tapi juga tidak membuahkan hasil. Kinara terus tuh berkeliling hingga dia sampai ke sebuah jalan yang cukup jauh dari area pasar malam. Dia rencana menyusul kawannya, siapa tahu kawannya masih kelihatan ya kan. Nah, karena pada saat itu posisinya takut kemalaman dan juga takut membuat ibunya khawatir, Kinara ini nekat pulang dengan meminta tumpangan ke satu mobil yang kebetulan lagi jalan ke sana. "Bapak, permisi, boleh saya ikut pulang? Arah rumah saya di desa ini," katanya. "Oh ya,
ya boleh, masuk aja, kata si bapak-bapak ini. Dan ketika Kinara masuk ke dalam mobil, barulah Kinara menyadari bahwa di dalamnya itu nggak cuma satu bapak itu aja, melainkan ada beberapa pria di situ. Sebetulnya waktu itu Kinara udah merasa sedikit was-was, tapi karena kepalang tanggung ingin pulang ke rumah, Kinara pun tetap nih berpikir positif ya kan. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, dan semua pria itu juga tidak berbuat macam-macam kepada si Kinara ini. Tapi ketika memasuki area hutan karet, mobil tersebut mendadak menghentikan lajunya dan memaksa Kinara buat turun. Turun kamu, katanya. Dan ternyata di tempat itu mereka sudah menyusun skenario keji untuk Kinara. Kinara yang ketakutan sempat berlari ini sekencang-kencangnya di antara pohon-pohon karet itu. Tapi naasnya Kinara akhirnya tertangkap dan diperkaos secara bergilir oleh mereka. Dan setelah dilecehkan seperti itu, Kinara yang masih terus berontak tidak terima nih. Hingga akhirnya kelima pria biadab ini pun dengan tega menghilangkan nyawa Kinara. Dan untuk menghilangkan jejak, tubuh Kinara dimutilasi dengan sadis menjadi beberapa bagian. Kinara pun tewas di tangan 5 pria biadab ini di malam itu. Astagfirullahaladzim. Nah di sisi lain Ibu Sinta yang cemas anaknya nggak balik-balik ini juga akhirnya melapor berita kehilangan anaknya ke pamong desa setempat. Dengan sigap warga setempat pun langsunglah membantu mencari keberadaan Kinara, hingga di siang harinya mereka menemukan Kinara sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bu Sinta yang mengetahui anaknya dibunuh dengan cara sedemikian jahat itu nggak kuasa menahan air matanya. Beliau menangis meraung-raung meratapi Kinara. Warga pun akhirnya kemudian langsung membawa jenazah Kinara dan menguburkannya secara layak. Tapi meskipun demikian, semenjak kejadian mengerikan itu, Kinara menjelma menjadi sosok arwah penasaran. Mungkin gegara dia meninggal secara mengenaskan itu ya kan. Dan warga sekitar juga percaya arwah Kinara yang tidak tenang ini adalah sebuah bentuk kemarahannya kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dan selain itu ternyata pada saat dikuburkan, rupanya jari kelingking tangan kirinya si Kinara ini tertinggal di kebun karet dan tidak sempat dimasukkan ke liang lahat. Itulah alasan dibalik kenapa si Kinara ini selalu mengganggu warga di desa tersebut dengan meminta mereka untuk mencarikan kelingkingnya. Gitu aja. Jadi ternyata bukan si Sarah ini aja diganggu, beberapa warga juga sering diminta cariin kelingking saya dong, kayak gitu. Macam ada urusan yang belum selesai gitulah si Kinara nih. Nah tapi di balik kisahnya yang menyedihkan, ada alasan penting kenapa Kinara ini terus mengikuti dan mengganggu Sarah sebegitu parahnya, padahal Sarah ini bukan warga asli sana ya kan. Pertama karena Sarah ini memang cukup sensitif dan peka akan hal-hal gaib. Makanya itulah Kinara ini selalu berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan Sarah. Dan selain itu, ternyata saat pertama kali Sarah pergi ke desa tersebut waktu dia masih umur 6 tahun, Sarah nih sempat berteman sama Kinara sempat. Tapi waktu itu Sarah masih kecil ya sama sekali nggak sadar kalau ternyata Kinara ini adalah makhluk tak kasat mata gitu kan Mereka berdua tuh sempat berteman cukup dekat hingga sampai-sampai si Sarah ini sempat memanggil Kinara ini dengan sebutan kakak. Memori itu kembali diingatkan sama nenek. Kok ingat nggak dulu waktu kau kecil ada gini. Di situ langsung terdiam aku Nadia. Kak Kinara, aduh merinding aku di situ baru sadar si Sarah nih. Dan itulah alasan kenapa Kinara ini selalu bertanya ke si Sarah kan, kamu ingat aku nggak? Kamu ingat aku nggak? Kok kamu lupa? Karena mereka dulu tuh sempat berteman tanpa si Sarah ini sadari. Dan semakin beranjak dewasa, Sarah ini tidak mengingat akan pertemanan gaib itu sampai akhirnya Kinara menerornya dengan serangkaian kejadian mengerikan ketika Sarah balik lagi ke desa itu. Dan setelah mengetahui fakta menyedihkan tentang Kinara, Sarah lalu langsung diminta meminum segelas air yang memang sudah diberikan doa-doa. Dan hal tersebut merupakan upaya neneknya supaya Sarah ini tidak lagi mendapatkan teror dari sosok Kinara. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu Sarah tidak pernah lagi mengalami gangguan sampai akhirnya liburan ini usai dan dia pun bersama keluarga pulang ke rumah. Itu berarti udah ketemu Nadia kelingking. Nah itu wallahualam kelingking yang dipikir kunci motor itu mungkin apakah halusinasinya aja atau memang Sarah memperlihatkan kunci itu seperti kelingking karena dia ingin menyampaikan pesan untuk dicari cepat kelingkingnya tuh. Kelingkingnya udah ketemu, nggak tahu aku. Oke jadi itu tadi cerita tentang Sarah yang diteror sosok kuntilanak bernama Kinara. Ternyata di balik wujudnya yang mengerikan, sosok ini menyimpan kisah sedih di masa lalunya. Kita doakan aja lah ya, semoga Kinara bisa melupakan dendamnya dan hidup tenang di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga dari kisah ini kita bisa mengambil satu pesan penting, yaitu jangan mudah menyakiti atau membuli orang lain hanya karena suatu kesalahan yang bukan dia lakukan. Gegar Kinara sejak kecil gak punya ayah kan bukan salah dia, dia pun gak minta dilahirkan kayak gitu. Harusnya kita sebagai teman perlakukanlah orang lain setara dan sebaik-baiknya ya.
Sedangkan ya buat pelaku yang sudah menyakiti Kinara, tunggu aja. Semoga kalian mendapatkan ganjaran setimpal nanti di akhirat ya. Amin kan rame-rame, wah amin ya rabbal alamin. Tobat. Oke, wah jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini,